Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1125. Tuan Muda, dia menginginkan gambar sisa dari makam surgawi. Kemungkinan besar karena dia ingin pergi ke makam surgawi untuk melihatnya. Pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba berbisik kepada Jiang Hua. Pergi ke pemakaman celestial untuk memeriksa. Bagaimana bisa, hanya senior yang benar-benar tangguh di alam semesta, old antik, yang berani mengunjungi makam langit. Dia adalah seorang junior, meskipun dia memiliki kekuatan, beraninya dia pergi ke pemakaman langit. Petik 2. Jiang Hua tidak bisa mempercayainya. Tuan, anak ini agak aneh. Dia ahli dalam energi ruang, dan gerakannya sangat aneh. Mungkin dia berani pergi ke kuburan langit. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan lembut. Patriark kelima saat ini sedang memeriksa makam surgawi, dan segera mengirimkan penampakan dan kekuatan roh bocah itu ke Patriark kelima. Jika anak ini berani pergi ke pemakaman celestial, biarkan sesepuh kelima membunuhnya. Petik 2. Jiang Hua berpikir sejenak dan berkata, Oke, jangan khawatir, Tuan Muda, dengan kekuatan Patriark kelima, mudah untuk membunuh anak ini. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu menjawab. Saat ini, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei telah meninggalkan bintang Tianmu, memasuki langit berbintang, dan terbang menuju bintang lain di medan bintang Tianmu. Melihat jauh di langit berbintang, itu adalah bintang redup. Auranya tipis dan hukumnya tidak terwujud, sehingga tidak cocok bagi makhluk hidup untuk hidup dan berkultivasi. Tampaknya ada banyak orang yang aktif di dalamnya, dan semuanya adalah master yang sangat kuat. Wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah, dan dia menemukan ada banyak orang yang aktif di bintang itu. Tampaknya apa yang dikatakan Chen Qingqing benar. Ada gerakan aneh di makam surgawi, yang menarik banyak orang kuat di alam semesta untuk datang dan memeriksanya. Kata lengan raksasa itu, kami bertindak dengan hati-hati. Makam pemakaman langit adalah salah satu tempat paling misterius di alam Changhuang. Siapapun yang berani datang untuk mengamati pergerakan kuburan langit pastilah orang yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Prajurit biasa tidak akan berani datang ke pemakaman langit. Petik 2. Kata lengan raksasa itu. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei diam-diam mendarat di bintang-bintang. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam terdengar, seperti seseorang menabuh genderang dengan keras, atau seperti detak jantung makhluk yang menakutkan, menyebabkan tubuh Ye Yunfei tiba-tiba menjadi kaku, dan jantungnya sakit, seperti disambar petir. Ini adalah gerakan aneh dari makam pemakaman langit. Teriak lengan raksasa itu. Di depan adalah sepotong reruntuhan primitif, dan makam surgawi berada di area inti reruntuhan. Lengan raksasa itu berkata kepada Ye Yunfei, tadi, dialah yang membimbing Ye Yunfei untuk mendarat di posisi ini. Ye Yunfei menarik kembali pesawat ruang angkasa, meregangkan tubuhnya, dan berjalan ke depan dengan tangan raksasanya. Ini adalah tempat yang bobrok, hampir tidak ada rumput yang tumbuh, tanahnya benar-benar hangus, batu retak, dan puing-puing berserakan di tanah. Ada suasana misterius yang tidak nyaman yang melekat di tanah ini. Ini adalah tanah terlantar. Ye Yunfei dan lengan raksasa bergerak maju, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai ke area inti reruntuhan. Tempat ini masih berupa reruntuhan kosong, dengan kabut hitam samar yang tertinggal di udara. Di tanah kosong ini, ada celah besar di ruang angkasa yang ditangguhkan. Tapi celah ruang ini sangat tidak beraturan, dan terlihat terlempar dengan keras. Untuk dapat melumpuhkan celah yang begitu besar di ruang angkasa, tentu saja, itu pasti semacam kengerian yang menghancurkan bumi. Melihat ke dalam dari luar, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ada dunia kecil di celah angkasa. Di dalamnya ada makam pemakaman langit. Lengan raksasa itu berkata kepada Ye Yunfei. Ledakan. Pada saat ini, ada suara tumpul lainnya, yang membuat jantung Ye Yunfei berdetak tanpa sadar. Suara teredam ini sepertinya mengandung semacam kekuatan sihir. Pada saat ini, di sekitar celah di angkasa ini, setidaknya ada lusinan pria kuat yang berdiri di tanah, melayang di udara, menunggangi punggung binatang buas yang menakutkan, atau duduk bersila di atas senjata sihir terbang menakutkan.
Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh orang-orang kuat ini begitu menakutkan sehingga Ye Yunfei dan lengan raksasa itu tidak berani mendekatinya sama sekali. Cepat, keluarkan kanopi dan tutupi nafasku. Di antara orang-orang ini, setidaknya 3 dari mereka mengenal saya. Petik 2, lengan raksasa itu tiba-tiba berkata dengan cemas kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ye Yunfei segera mengeluarkan kanopi, mengaktifkannya secara langsung, menembus lengan raksasa itu, dan bergabung dengan lengan raksasa itu. Sayang, seorang pria kecil benar-benar datang ke sini. Anak siapa ini? Petik 2, pada saat ini, banyak orang kuat mulai memperhatikan Ye Yunfei dan menoleh, merasa sedikit terkejut. Karena makam surgawi adalah tempat yang tidak menyenangkan, dalam keadaan normal, hanya pembangkit tenaga listrik generasi tua di langit berbintang kosmik yang berani datang ke tempat ini. Bahkan orang-orang kuat sejati dari generasi tua itu hanya berani memasuki area pinggiran pemakaman surgawi, tetapi tidak berani masuk jauh ke area inti. Di alam Changhuang, setiap anggota berpangkat tinggi dari pasukan utama akan dengan sungguh-sungguh memperingatkan anak-anak kecil bahwa mereka tidak boleh menginjakkan kaki di kuburan pemakaman langit. Oleh karena itu, agak mengejutkan bagi orang-orang kuat ini tiba-tiba menemukan seorang anak laki-laki datang. "Nak, pergilah, ini bukan tempat untukmu datang." Seorang lelaki tua jangkung dan perkasa menatap Ye Yunfei dan berkata dengan suara nyaring. Pupil matanya berubah menjadi emas pucat, dan ada kilatan petir yang samar, dan aura di tubuhnya semegah laut, sedikit mengguncang ruang di sekitarnya. Di sampingnya, ada monster yang terlihat seperti singa tetapi berkepala naga emas, tingginya puluhan meter, dan tubuhnya penuh dengan kecemerlangan emas, berdiri seperti bukit di reruntuhan. "Terima kasih telah mengingatkan," jawab Ye Yunfei. Lelaki tua itu sepertinya hanya mengingatkan, dan tidak menunjukkan niat jahat. "Menarik, seorang anak kurang ajar, bukankah orang tuamu mengingatkanmu bahwa kuburan langit tidak boleh didekati?" Petik 2, sosok yang diselimuti kabut ungu berbicara dengan lantang. "Huff, anak kecil yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati benar-benar tidak sabar." Di posisi lain, seorang pendeta tahu berjubah tahu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tatapan orang kuat lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Ye Yunfei. Namun, orang-orang kuat ini hanya sedikit terkejut dengan kedatangan Ye Yunfei, dan tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, seorang anak dengan kekuatan domain seperti semut di mata mereka. Segera, mata orang-orang kuat ini melihat ke kuburan pemakaman langit lagi. Ledakan, tiba-tiba, beberapa suara tumpul datang dari kuburan langit. Jantung Ye Yunfei berdetak terus-menerus beberapa kali. Mungkinkah legenda itu benar? Mayat itu tidak benar-benar mati saat itu, tetapi tinggal di kuburan surgawi untuk memulihkan dan memulihkan diri, suatu hari, akan dibangkitkan. Sekarang, jantung mayat ini berdetak, apakah akan dibangkitkan? Petik 2, seorang pria parubaya dengan penampilan anggun dan berpakaian seperti seorang sarjana berbicara dengan lantang. Jika mayat itu benar-benar dibangkitkan saat itu, kemungkinan besar itu akan menjadi malapetaka bagi alam Changhuang kita. Saat itu, ketika mayat ini baru saja tiba, paksaan energi yang dilepaskan olehnya sendiri mengejutkan dan membunuh beberapa pakar top di alam Changhuang kita. Setelah mayat ini benar-benar dihidupkan kembali, maka tidak ada seorang pun di alam Changhuang kita yang akan menjadi lawannya. Petik 2, seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan nada bermartabat. "Mungkinkah mayat itu hidup kembali?" Ye Yunfei dan Jubi sangat terkejut setelah mendengar kata-kata orang kuat itu. Saat ini, mendengus, "Anda anak nakal yang sombong, berani memprovokasi murid-murid keluarga Tianfu Xinghai Jiang kami." Petik 2, pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju abu-abu tiba-tiba melihat ke arah Ye Yunfei dan berkata dengan dingin. Bab 1126. Sebelum lelaki tua berpakaian abu-abu itu bisa menyelesaikan kata-katanya, paksaan energi yang menakutkan turun dari langit, seolah-olah kekuatan surga turun, ingin menekan Ye Yunfei ke tanah. Untungnya, kekuatan jiwa Ye Yunfei kuat, begitu lelaki tua berbaju abu-abu itu menoleh, Ye Yunfei menemukan bahwa semua energi fisik dan spiritual di tubuhnya telah ditampilkan. Klik, pinggang Ye Yunfei sedikit bengkok, menahan tekanan yang luar biasa. Kekuatan lelaki tua berpakaian abu-abu ini menakutkan dan tak terbatas, hanya melepaskan sedikit saja paksaan yang begitu menakutkan. Memanggil, Ye Yunfei mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, langsung muncul ribuan meter jauhnya.
Sayang, pada saat ini, mata semua orang kuat menatap Ye Yunfei lagi, sedikit terkejut. Karena, agak aneh, wajah pria tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap. Ledakan, pria tua berpakaian abu-abu mengangkat telapak tangannya dan menekannya jauh ke arah Ye Yunfei. Ledakan, dengan tekanan ini, rasanya seperti langit runtuh, matahari dan bulan menggantung terbalik. Energi dan hukum yang melonjak di bagian langit dan bumi ini, semuanya dengan gila-gilaan ditekan ke arah Ye Yunfei. Seluruh dunia tampaknya tidak dapat menampung Ye Yunfei. Melarikan diri, Anda pasti bukan tandingan orang tua ini. Transmisi suara dari lengan raksasa bergema di lautan jiwa Ye Yunfei, memanggil. Faktanya, Ye Yunfei telah menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Ketika telapak tangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu bergerak, sebelum diangkat sepenuhnya, Ye Yunfei telah melepaskan energi ruang angkasa dan menembus ke angkasa yang dalam. Ledakan energi tumbukan yang mengerikan menghancurkan ruang kecil ini, mengejar ke kedalaman ruang, dan langsung mengenai punggung Ye Yunfei. Ledakan, tubuh Ye Yunfei terlempar seperti layang-layang dengan tali putus, memuntahkan darah dari mulutnya, memanggil. Ye Yunfei mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi ruang untuk segera pergi ke kedalaman ruang. Mendengus, pria tua berbaju abu-abu itu mendengus dingin, siap untuk terus berurusan dengan Ye Yunfei. Jiang tua, berhenti. Jangan lupa, ini pemakaman surgawi, jangan terlalu berisik di sini. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria yang kuat mengingatkan. Nak, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Pria tua berpakaian abu-abu itu menyerah, dan menatap dingin ke tempat Ye Yunfei menghilang, matanya penuh niat membunuh. Kelincahan yang ditunjukkan oleh pemuda ini mengandung hukum luar angkasa yang sangat cemerlang. Sungguh aneh, sekte mana di alam Changhuang kita yang memiliki kelincahan yang begitu cemerlang. Aku sebenarnya belum pernah melihatnya. Petik 2. Seorang pria parubaya dengan penampilan elegan tiba-tiba berbicara. Ya, pemuda ini sangat misterius. Dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari Lao Jiang di usia yang begitu muda. Dari faksi mana dia berasal? Pria kuat lain di dekatnya juga berbicara. Anak ini berasal dari Xinghai yang jauh, Tianluo Xinghai. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, Tianluo Xinghai, itu adalah lautan bintang yang dirusak oleh iblis besar dari dunia iblis melalui dinding batas dan masuk ke dunia kita. Dulu laut bintang sangat makmur, tapi sekarang memang menurun. Pemuda itu ternyata berasal dari lautan bintang itu. Petik 2, kata lelaki tua jangkung dan perkasa itu. Kenapa aku samar-samar merasakan aura familiar dari anak ini? Seorang pria di Xingyi menatap tempat Ye Yunfei menghilang, menunjukkan keraguan. Sepertinya itu adalah nafas pria itu saat itu, tetapi pria itu telah dipukuli. Berkeping-keping, dan kebanyakan dari mereka telah jatuh. Bagaimana mungkin anak ini memiliki nafas orang itu? Petik 2, pria di Xingyi berkata pada dirinya sendiri. Kakak Lu, apakah kamu merasa anak ini sepertinya bernafas dengan orang itu? Pada saat ini, seorang pendeta Tao yang mengenakan jubah gosip memandang pria di Xingyi dan bertanya. Merasa, apakah kamu tidak merasa seperti ini juga? Petik 2, pria di Xingyi menjawab. Ya, untuk sesaat tadi, sepertinya aku benar-benar merasakan sedikit nafas pria itu. Anak ini aneh. Petik 2, pendeta itu mengangguk. Sebenarnya, bertahun-tahun ini, aku bertanya-tanya apakah orang itu benar-benar mati. Jika dia belum mati, cepat atau lambat dia akan kembali kepada kita. Kita tidak bisa ceroboh. Bagaimana dengan ini? Kirim seseorang untuk memeriksa anak ini dan lihat apakah dia ada hubungannya dengan pria itu. Petik 2, lanjut pendeta itu. Oke, pria di Xingyi mengangguk. Saat ini, ledakan. Pada saat ini, ada beberapa suara tumpul berturut-turut dari kubur hari itu. Semua wajah pria kuat itu sedikit berubah. Semuanya, jika suara-suara ini benar-benar dibuat oleh mayat itu, maka itu berarti mayat ini benar-benar mulai hidup kembali. Ini bukan kabar baik bagi dunia Changhuang kita. Sebaiknya kita mencari cara untuk mencegah kebangkitannya. Petik 2, pria tua jangkung dan perkasa itu mengerutkan kening dan berkata, ayo langsung masuk dan hancurkan mayat itu. Kata seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Hei, dari apa yang kamu katakan, apakah kamu begitu yakin bahwa suara-suara ini pasti berasal dari mayat itu? Mungkin ini pertanda lahirnya harta karun yang berat. Saya pikir kita akan masuk dulu dan melihat apa yang terjadi.
Jika benar-benar ada harta karun yang lahir, Anda tidak dapat melewatkannya. Petik 2. Seorang lelaki tua mengenakan jubah merah besar dan pendek seperti anak berusia 5 atau 6 tahun berkata sambil mencibir. Bagus, makam pemakaman surgawi ini dikenal sebagai tempat terlarang nomor 1 di alam Changhuang kami. Tidak pernah dikembangkan, dan pasti ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Kami hanya mengambil kesempatan ini untuk masuk dan menjelajahinya. Petik 2. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh berkata, semuanya, jangan gegabah, penguburan celestial sangat berbahaya, kita harus tetap kagum. Kata lelaki tua jangkung dan perkasa itu. Hei, apa yang kamu takutkan dengan kekuatan kelompok orang kita? Tidak ada apapun di seluruh alam Changhuang yang dapat menghentikan kita. Hari ini, kita akan bekerja sama untuk menerobos tempat terlarang nomor 1 di alam Changhuang. Di masa depan, ini akan menjadi pembicaraan yang bagus. Petik 2. Kata pria tua berjubah merah pendek itu. Segera, beberapa pria kuat setuju. Dalam hal ini, tunggu apa lagi, masuk. Pria tua berjubah merah itu berteriak keras. Memanggil, dengan kilatan lampu merah, dia benar-benar memimpin dan bergegas menuju celah ruang tempat makam pemakaman langit berada. Masuk bersama, beberapa pria kuat mengikuti di belakang pria tua berjubah merah itu, juga berjalan menuju celah angkasa. Kalau begitu, mari kita semua masuk dan melihat-lihat. Hari ini, kita akan menjelajahi daerah terlarang ini. Petik 2. Pria tua berjubah hitam itu berubah menjadi cahaya hitam, bergegas ke celah ruang angkasa dalam sekejap, dan masuk. Setelah beberapa saat, orang kuat lainnya juga melangkah dan berjalan ke makam langit. Meskipun penguburan surgawi memiliki reputasi yang kuat dan bahkan dikenal sebagai tempat terlarang pertama di alam Changhuang, orang-orang yang berkumpul di sini hari ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Terkenal di alam semesta, meskipun mereka takut dengan penguburan surgawi, mereka tidak akan melakukannya mundur. Dalam sekejap mata, semua orang kuat memasuki makam langit. Memanggil, di ruang tertentu di kejauhan, Ye Yunfei melangkah keluar dari kedalaman ruang, menatap makam pemakaman langit. Orang tua yang menyerangku pasti dari keluarga Jiang di Tianfu Xinghai. Cepat atau lambat aku akan membayar hutang ini. Ye Yunfei mengertakkan gigi dan berkata. Untungnya, Ye Yunfei bereaksi dengan cepat sekarang, jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri di depan pria tua berpakaian abu-abu itu. Adapun cedera yang diderita Ye Yunfei, dia sudah sembuh. Cedera kecil ini bukan apa-apa bagi Jiamu Qingdi, yang dalam kondisi sempurna. Lenganku yang lain ada di sana dan kita harus masuk juga. Lengan raksasa itu berkata kepada Ye Yunfei. Oke, ayo masuk juga. Ye Yunfei mengangguk, lalu meregangkan tubuhnya dan berjalan menuju celah angkasa. Bersambung.